Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Leni Hidayanti di channel Leni Channel. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang contoh aksi nyata di salah satu topik PMM tentang iklim sekolah aman mencegah perundungan. Bagaimana prosesnya, tahapannya seperti apa? Yuk saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip-skip, semoga bermanfaat untuk Ibu dan Bapak. Aksi nyata ini sudah saya praktikan di sekolah dan sudah lolos verifikasi oleh tim PMM dan sudah tersedia sertifikatnya. Nah, aksi nyata yang saya pilih dan yang saya praktikkan itu adalah tentang sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan. Di sini saya memilih audiensnya itu yaitu untuk rekan sejawat atau guru-guru. Nah, bagaimanakah tahapannya? Tahapannya itu yang pertama, tentu saja kita berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, di mana kita akan melakukan aksi nyata tentang perundungan ini dengan memaparkan atau mensosialisasikannya kepada rekan sejawat. Setelah Bapak Kepala Sekolah menyetujui, kemudian menyiapkan materi yang akan disampaikan ya kepada audiens. Audiensnya itu rekan sejawat atau guru-guru. Nah, tidak lupa Ibu dan Bapak, saat kita diskusi dengan kepala sekolah jangan lupa didokumentasikan. Dalam pembuatan aksi nyata ini, hendaknya kita berkolaborasi. Salah satu contoh tadi pendokumentasian atau foto kegiatan. Di awal itu kita diskusi dengan kepala sekolah, tentu saja untuk memfotonya itu kita membutuhkan bantuan orang lain. Ya, Ibu dan Bapak, jadi sebaiknya kita berkolaborasi. Setelah berdiskusi dan kegiatan diskusinya didokumentasikan, kita persiapkan materi yang akan disampaikan atau disosialisasikan kepada rekan sejawat atau audiens yang kita tuju. Materi yang akan disampaikan boleh melalui daring ataupun luring. Ya, jadi yang menurut Ibu dan Bapak mudah saja. Jangan dibikin ribet. Oke. Nah, di aksi nyata yang saya lakukan ini kebetulan saya melakukannya secara luring atau secara tatap muka. Ini adalah materi atau paparan yang saya sampaikan kepada rekan sejawat yang menjadi audiens di aksi nyata ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian perundungan. Ya, jadi di sini dijelaskan apa itu perundungan. Jadi perundungan adalah tindak kekerasan yang dilakukan baik secara fisik, psikis, seksual yang terjadi dalam jaringan, daring, atau bisa melalui buku pelajaran dengan gambar tindakan agresif yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan yang berakibat fatal terhadap korban perundungan itu sendiri seperti ketakutan, trauma, kerusakan barang, atau cedera luka fisik permanen, bahkan kematian. Jadi ini adalah satu cerita praktik baik yang disampaikan kepada audiens atau kepada rekan sejawat. Jadi karena di sini memang audiens yang saya pilih adalah rekan sejawat, jadi saya paparkan, saya melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat. Di dalam cerita praktik baik ini dijelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Jadi ini adalah salah satu cerita praktik baiknya. Setelah dijelaskan apa arti perundungan, kemudian Ibu dan Bapak jelaskan juga di sini jenis-jenis perundungan. Jadi perundungan itu ada perundungan fisik, verbal, sosial, bahkan cyberbullying. Jangan lupa perundungannya itu jenis fisik, verbal, sosial, cyberbullyingnya itu juga dijelaskan contohnya. Siapa sih pihak-pihak yang terlibat dalam perundungan? Apakah hanya korban perundungan? Tentu saja tidak, Ibu dan Bapak. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam perundungan ini adalah pelaku perundungan itu sendiri, korban perundungan, orang yang melihat perundungan secara langsung.
itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perundungan. Lantas, perundungan itu ada di mana? Nah, perundungan itu ternyata dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah atau di dalam keluarga, di sekolah, di media sosial, atau sering kita sebut dengan dunia maya, bahkan di tempat umum, Ibu dan Bapak. Mitos dan fakta terkait perundungan jangan lupa disertakan ya di dalam file aksi nyata ini atau paparan atau materi yang akan kita sosialisasikan. Jadi mitos dan fakta ini, mitosnya katanya perundungan adalah bagian yang normal dari masa anak-anak dan akan berhenti dengan sendirinya jika diabaikan. Itu mitosnya. Ternyata faktanya perundungan itu adalah bagian yang tidak normal, tidak akan bisa berhenti dengan sendirinya, kecuali memang ada orang yang mencegah atau yang menghentikannya. Jadi apabila perundungan ini terjadi di sekolah misalnya, nah korban perundungan atau yang menjadi korban perundungan itu segera curhat atau cerita pada guru atau orang dewasa atau kepada seseorang yang memang dapat dipercaya agar perundungannya terhenti. Gitu. Jadi tidak normal ya perundungan itu. Jadi faktanya itu tidak normal. Walaupun mitosnya mengatakan normal, tapi fakta itu tidak normal. Kemudian mitosnya tidak masalah untuk memukul seseorang yang melakukan perundungan pada korban sehingga pelaku akan menghentikan perundungan. Jadi mitosnya itu kekerasan dibalas kekerasan selesai gitu kan. Nah, ternyata faktanya mungkin sebagai korban memang marah ya karena menjadi korban perundungan. Akan tetapi melakukan kekerasan atau main hakim sendiri itu bukan akan menyelesaikan masalah, ternyata akan memperburuk keadaan dan masalah menjadi semakin rumit. Oke, kemudian di sini mitosnya lagi katanya pelaku perundungan itu terlahir dari orang tua yang memang suka melakukan perundungan. Itu mitosnya. Tapi kenyataannya atau faktanya pelaku perundungan itu bukan seperti itu. Jadi bukan faktor keturunan, akan tetapi mungkin berada pada lingkungan yang keras sehingga terpengaruh oleh lingkungan atau semua itu merupakan reaksi dari pelaku perundungan ketika diganggu oleh orang lain. Ya, jadi perundungan itu bukan keturunan ya, pelaku perundungan itu. Oke, jadi mitos dan faktanya terkait perundungan itu disertakan di sini. Ya, tadi adalah bentuk satu cerita praktik baik yang saya bagikan atau yang saya sosialisasikan kepada audiens yang dituju, yaitu rekan-rekan sejawat. Nah, ini selanjutnya adalah dokumentasi nih, dokumentasi atau foto kegiatan yang akan disertakan di file aksi nyata untuk diupload di PMM-nya. Ya, jadi bentuknya tadi yang pertama itu adalah materi praktik baiknya dan setelah itu adalah jangan lupa sertakan foto-foto kegiatan. Nah, ini adalah foto kegiatan saya ketika saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah akan melakukan sosialisasi tentang perundungan pada rekan guru dan juga tenaga pendidik di sekolah. Jadi pada rekan-rekan yang ada di sekolah ya. Oke. Nah, ini foto kegiatan selanjutnya adalah ketika saya melakukan sosialisasi isu perundungan di sekolah dengan rekan guru dan tenaga kependidikan. Ini jangan lupa juga foto kegiatannya didokumentasikan. Ya, setelah melakukan sosialisasi, apa yang harus dilakukan? Jangan lupa meminta refleksi dan umpan balik kepada audiensnya. Ya, siapa audiensnya, sasarannya siapa itu yang kita minta umpan balik dan juga refleksinya. Di sini saya menggunakan refleksi dan umpan baliknya menggunakan Padlet, jadi bebas untuk refleksi dan umpan balik.
Mau lewat WA group boleh, mau melalui tulisan tangan boleh, mau wawancara boleh, jadi bebas. Yang penting isi umpan baliknya jelas terbaca. Kalau untuk yang lisan mungkin jelas terdengar. Jadi kalau untuk yang berupa tulisan atau berupa screenshotan dari misalnya Google Form, Padlet itu harus jelas terlihat tulisan umpan baliknya. Ya, Ibu dan Bapak. Jadi ini umpan balik ini bukan umpan balik yang setelah Ibu upload atau Ibu dan Bapak upload itu aksi nyata ke PMM, kemudian disebarkan itu saya telah melakukan aksi nyata, bukan itu ya Ibu dan Bapak ya. Jadi umpan baliknya itu memang umpan balik setelah kita melakukan satu praktik baik atau ke audiens yang kita tuju. Jadi yang diminta umpan baliknya itu adalah audiensnya. Ini difotokan ya, kurang lebih itu cukup sebetulnya 3 audiens atau kita lihat kembali ke rincian atau tahapan aksi nyatanya. Jadi Ibu dan Bapak, satu tipsnya adalah jika ingin aksi nyatanya lolos validasi, kembali lagi baca panduan, baca rinciannya. Jadi balik lagi. Jadi kalau kita sudah mengikuti tahapan, panduan atau rinciannya di aksi nyata, insya Allah aksi nyata kita akan lolos validasi. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak cerita praktik baik atau berbagi praktik baiknya untuk saat ini tentang sosialisasi mencegah perundungan. Ya, salah satu topik di PMM. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.